Hai Bunda, kembali lagi di channel YouTube Bidan Isna. Di video kali ini kita akan bahas sudah mendekati HPL tapi kok belum ada kontraksi, belum ada gelombang cinta, dan belum ada tanda-tanda bayi akan lahir. Kenapa bisa seperti itu? Simak terus videonya, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe, aktifkan juga loncengnya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari aku. Terima kasih. Normalnya, ibu hamil akan melahirkan pada usia kehamilan 37 hingga 40 minggu, Bun. Nah, kalau kurang dari itu, kurang dari 37 minggu, itu sebutannya persalinan prematur, belum mateng. Kalau persalinannya di atas 40 minggu, ini disebut juga dengan persalinan postmatur atau kehamilan yang lewat bulan, lewat waktu. Jadi normalnya pasnya itu ada di 37 hingga 40 minggu. Nah, tentu saja kalau persalinan kurang bulan atau kelebihan bulan, ini banyak sekali resikonya. Kalau persalinan kurang bulan, janin kemungkinan belum siap untuk dilahirkan di dunia. Sedangkan kalau persalinan postmatur atau persalinan yang lebih bulan, ini juga beresiko terhadap kesejahteraan janin kita. Ketubannya bisa kering, kemudian dedek bayi dalam kandungan bisa fetal distress, sehingga beresiko janin akan lahir dengan asfiksia atau kesulitan bernafas setelah dilahirkan. Yang sering jadi pertanyaan ibu-ibu, sudah 40 minggu, sudah waktunya HPL, tapi kok belum lahir-lahir. Penyebab yang pertama, kenapa janin tidak kunjung lahir padahal sudah HPL? Bisa jadi karena faktor janin besar. Contohnya, kalau berat janinnya besar, ukuran janinnya besar, tidak sesuai dengan ukuran panggul, janin ini akan kesulitan untuk turun ke bawah, untuk turun memasuki panggul. Kalau kepala janin tidak turun, tidak memasuki panggul, ini bisa menyebabkan mundur lahirnya karena kepala janin tidak turun-turun ke bawah. Kemudian faktor yang kedua, bisa karena faktor hormonal. Pada saat kita itu mau melahirkan, Bun, hormon yang keluar itu adalah hormon oksitoksin. Jadi hormon oksitoksin itu keluar untuk merangsang kontraksi rahim kita. Karena ada hormon oksitoksin ini yang keluar, ini membuat rahim kita berkontraksi sehingga menghasilkan pembukaan persalinan. Nah, kalau misalkan hormon kita ini tidak seimbang, tidak stabil, saja menyebabkan hormon oksitoksin tidak keluar sehingga rahimnya tidak berkontraksi. Bisa juga karena reseptor atau penerima rangsangan hormon yang ada di dalam rahim ini. Kalau misalkan hormon oksitoksin sudah keluar, tetapi rahimnya ini tidak menerima hormon itu, artinya rahim tidak sensitif, rahim tidak mengambil hormon oksitoksin itu. Nah, ini juga tidak bisa menyebabkan kontraksi. Normalnya, ketika hormon oksitoksin ini keluar, rahim kita itu akan berkontraksi. Tetapi ada juga kelainan rahim, salah satunya inersia uteri. Jadi rahim itu tidak merespon hormon oksitoksin ini dan tidak membuat rahim itu berkontraksi. Ini juga bisa membuat persalinannya lebih mundur gitu. Atau bahkan kadang-kadang kalau sudah kontraksi, sudah ada pembukaan, kadang-kadang kalau tidak berkontraksi dengan baik, ini bisa menyebabkan gagal pembukaannya. Jadi pembukaannya bisa macet. Penyebab yang ketiga, mengapa janin tidak kunjung lahir padahal sudah lewat HPL? Bisa jadi karena posisi janin tidak normal. Contohnya, janin letak lintang. Kalau letak lintang seperti ini kadang-kadang memang janin tidak kunjung lahir karena kepala janin tidak turun ke bawah. Bisa juga karena adanya plasenta previa, yaitu ari-ari atau plasenta yang menutupi jalan lahir. Ketika jalan lahir tertutup oleh ari-ari secara keseluruhan gitu ya, jadi plasenta previa totalis atau ari-ari yang menutupi keseluruhan dari jalan lahir ini bisa menyebabkan lahirannya juga mundur, Bun, karena kepala janin itu tidak bisa turun ke bawah sehingga memang tidak bisa lahiran normal. Yang harus Bunda lakukan apabila sudah mendekati HPL tapi kok janinnya masih anteng-anteng aja di dalam perut, belum ada tanda-tanda kontraksi, harus periksa USG.
Jadi fungsinya dari USG itu untuk melihat air ketubannya, apakah air ketubannya masih cukup atau air ketubannya sudah mulai mengering. Kalau misalkan ketubannya itu sudah mulai keruh, sudah mulai kering, ini bisa berbahaya pada janin kita. Janin kita bisa stres. Jadi kalau janin stres itu detak jantungnya itu nggak beraturan bun, detak jantungnya itu nggak normal, tidak teratur, bisa jadi lemah, bisa jadi detak jantungnya kecepatan. Nah, ini bisa berbahaya. Janin yang stres dalam kandungan bisa BAB dalam kandungan. Kalau janin BAB dalam kandungan dan sampai terhirup oleh si janin itu sendiri, nanti pas lahir resikonya itu janin kesulitan untuk bernafas, bahkan bisa gagal nafas. Untuk memantau kesehatan janin, untuk memantau kesejahteraan janin, jangan sampai terlambat. Karena ada beberapa kasus kematian janin dalam kandungan ini karena keterlambatan, tidak diperiksa kesejahteraan janinnya. Jadi ibunya mungkin nggak tahu apakah janin ini masih sehat atau janin ini sudah mulai bermasalah. Nah, baru tahu-taunya ketika janin tidak bergerak lagi dan ternyata janin meninggal dalam kandungan. Untuk mempercepat persalinan, bunda bisa usahakan yang pertama sering-sering berhubungan pada saat usia kehamilan di atas 37 minggu. Kecuali bagi bunda yang hamil dengan plasenta previa, sebaiknya jangan berhubungan karena bisa memicu perdarahan. Tapi kalau bagi bunda yang hamilnya normal, sebaiknya sering-sering berhubungan pada saat usia kehamilan itu sudah aterem. Karena zat prostaglandin yang dihasilkan dari sperma itu bisa merangsang kontraksi rahim kita. Kemudian yang kedua, jalan-jalan pagi, terus senam hamil, yoga. Nah, ini juga bisa membantu mempercepat proses persalinan.